Tahukah Anda, Gereja Katolik punya dua cara membuat tanda salib. Yang pertama cara barat, yang kedua cara timur. Kedua-duanya Katolik loh. Yang cara barat dari sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Yang cara timur dari sebelah kanan baru kemudian ke sebelah kiri. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Bagaimana penggunaannya? Simak terus di dalam channel Katkit Katekese Sedikit. Membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Sekarang saya mau membahas mengenai tanda salib. Karena belakangan ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke admin Katkit yang terkait dengan tanda salib. Ada beberapa orang bingung bagaimana cara membuat tanda salib secara Katolik. Bagaimana yang benar, bagaimana yang menurut tuntunan liturgi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka melalui video ini, saya mau memberikan pencerahan. Sesungguhnya Gereja Katolik punya dua macam tanda salib. Mari kita simak. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan Anda untuk share video ini. Supaya dengan share, banyak orang mengetahui ajaran iman Katolik. Saya tidak minta Anda untuk like, saya tidak minta Anda untuk subscribe. Karena yang paling penting justru adalah share. Bagikan, supaya lebih banyak orang tercerahkan dalam iman Gereja Katolik. Saudara-saudari, tanda salib yang dipakai dalam Gereja Katolik itu ada dua macam. Cara barat dan cara timur. Cara barat disebut juga cara menurut ritus Romawi atau ritus Latin. Sementara itu, cara timur itu menurut ritus-ritus timur, terutama ritus Bizantin. Kalau yang cara barat itu dipakai dalam liturgi Latin, dalam adat kebiasaan doa-doa secara Latin, secara Romawi. Cara timur dipakai oleh umat Katolik yang punya ritus lain selain ritus Latin. Contohnya ritus Bizantin. Jadi mereka yang ada di timur menggunakan cara tanda salib yang berbeda. Saya beri contoh. Contohnya Gereja Katolik Ukraina. Gereja Katolik Ukraina karena termasuk Gereja Katolik Timur, maka menggunakan tanda salib secara timur. Mari akan saya bahas perbedaannya seperti apa, persamaannya seperti apa. Tanda salib yang akan saya bahas pertama adalah tanda salib secara barat menurut ritus Roma atau ritus Latin. Tanda salib itu dibuat dengan cara demikian. Pertama, posisi tangan. Posisi tangan yang normal menurut adat liturgi Latin adalah seperti ini. Silakan Anda lihat posisi tangan saya. Jadi 5 jari seperti ini, lurus semuanya termasuk juga jempol atau ibu jari, silakan dilihat. Nah, inilah posisi yang umum normatif di dalam liturgi Latin atau liturgi Roma untuk membuat tanda salib. 5 melambangkan 5 luka Yesus. Ini posisi tangannya. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya. Meskipun sebenarnya di Indonesia kita semua, hampir semua bisa membuat tanda salib cara Latin. Karena memang tradisi liturgis kita di Indonesia adalah liturgi Latin. Maka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah cara Latin. Itulah cara Latin yang asli, cara Latin yang murni. Mungkin akan ada beberapa variasi, tapi yang saya ajarkan di sini adalah cara Latin yang murni, yang menurut liturgi Latin memang seperti itulah. Dahi, dada, kemudian kedua bahu. Bahu yang disentuh yang mana dulu? Bahu yang sebelah kiri. Bahu yang sebelah kiri itulah yang pertama disentuh, kemudian baru bergerak menuju kepada bahu kanan. Kita semua tahu karena di Indonesia kebanyakan atau semuanya, hampir semuanya itu ritus Latin. Hampir tidak ada Katolik ritus Timur di Indonesia. Itu cara Latin, cara Romawi, sebut saja cara pertama. Sekarang saya jelaskan cara yang kedua, yaitu cara Katolik Timur.
yaitu orang-orang Katolik yang menggunakan ritus timur. Posisi jarinya agak berbeda, karena posisi jari di sebelah timur harus dibentuk seperti ini. Silakan diamat-amati posisi jari saya. Jadi posisi jarinya adalah 3 jari itu menyatu, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol atau ibu jari. Itu menyatu seperti ini. Semoga terlihat, saya kira terlihat ya. Posisi jari seperti ini menyatu, kemudian 2 jari itu menekuk ke dalam, yaitu jari manis dan jari kelingking. Jadi posisi jarinya seperti ini sebelum kita membuat tanda salib. Kemudian membuat tanda salibnya pun gerakannya sedikit terbalik. Jadi ketika orang-orang Katolik Ukraina misalnya membuat tanda salib, mereka akan atas, bawah, kanan, kemudian baru kiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti itulah cara membuatnya. Jadi orang-orang Katolik yang menggunakan ritus timur, contohnya orang-orang Katolik Ukraina akan membuat tanda salib yang sedikit berbeda. Posisi tangan sudah kita bahas, cara mengarahkan gerakan pun akan berbeda. Ritus timur itu atas, bawah, kanan, kemudian kiri. Ini berkebalikan dengan ritus barat. Kemudian juga ada sedikit perbedaan dalam posisi bawah. Kalau ritus barat itu normatifnya ada di dada, normatifnya. Namun kalau ritus timur, Katolik timur, itu normatifnya ada di pusar. Jadi pada umumnya mereka membuat tanda salib dengan menyentuh pusar atau antara dada dan pusar, sekitar itu, diafragma kira-kira. Namun yang dimaksudkan pada umumnya adalah pusar untuk menghormati inkarnasi Sang Putra. Posisi jari di dalam cara timur itu punya makna. 3 jari yang menyatu itu melambangkan Tritunggal. Jadi 3 jari yang menyatu melambangkan Trinitas Allah Tritunggal. Kemudian 2 jari yang menekuk itu melambangkan Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi memang posisi tangan di timur punya arti, di barat juga punya arti. Apa yang di barat tadi? 5 melambangkan 5 luka Yesus. Beda bukan? Memang ada sedikit perbedaan. Kemudian kalau ada orang bertanya, Rama, yang Katolik yang mana sebenarnya? Saya mau katakan dua-duanya cara Katolik. Hanya yang pertama cara Barat, Katolik Latin, Katolik Roma. Yang kedua cara Timur, Katolik Timur, terutama Katolik Bizantin, contohnya Katolik Ukraina. Pertanyaan bisa berlanjut. Kalau kita di Indonesia, sebaiknya pakai yang mana, Romo? Saya punya 2 jawaban. Yang pertama, jawaban pertama, kalau kita sedang mengadakan doa bersama, liturgi resmi, intinya dalam persekutuan bersama di Indonesia ini, sebaiknya menggunakan cara pertama. Maka kalau Anda doa rosario bersama, buatlah cara Latin, cara yang biasa seperti kita lakukan di Indonesia. Namun, seandainya Anda sedang berdoa pribadi, silahkan menggunakan cara Timur juga, karena itu merupakan kekayaan gereja Katolik juga. Loh, apakah boleh, Romo? Boleh-boleh saja. Saya sering, bahkan sangat sering dalam doa-doa pribadi, saya menggunakan cara Timur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti itu. Tapi kalau saya sedang memimpin doa, apalagi memimpin perayaan Ekaristi atau kurban misa, saya pasti menggunakan cara Barat, cara Latin. Karena memang itulah yang normatif, supaya juga umat tidak dibingungkan. Ada catatan bahwa cara tanda salib menurut liturgi Timur itu bukan eksklusif milik gereja Katolik, karena juga digunakan oleh gereja-gereja Ortodoks. Baik yang Ortodoks Oriental maupun yang Ortodoks Timur. Jadi sebenarnya itu merupakan kekayaan gereja Timur. Jadi sebenarnya bukan hanya yang Katolik. Karena gereja Timur bukan hanya gereja Katolik. Ada gereja Katolik Timur, ada Ortodoks Timur, ada juga Ortodoks Oriental, bahkan juga ada gereja Timur Assyria. Mereka yang bertradisi Timur menggunakan tanda salib seperti itu. Namun itu juga milik gereja Katolik, karena gereja Katolik ada yang menggunakan ritus Timur.
Jika ada orang yang mengajarkan selain cara ini, apakah salah, Romo? Persoalannya bukan salah atau benar. Yang saya ajarkan di sini merupakan yang normatif. Boleh dikatakan cara yang lurus, yang murni. Kalau timur seperti ini, kalau barat seperti ini, perbedaannya seperti ini. Memang di sana sini ada orang yang memberikan semacam tutorial, ini dan itu yang sedikit berbeda. Apakah itu kemudian salah, Romo? Saya tidak mengatakan salah. Hanya mungkin beberapa tutorial atau cara membuat tanda salib ada yang mencampur adukan kedua tradisi. Ada juga yang tanda petik blunder. Sehingga ada yang menyebut 2 jari, 3 jari, posisinya begini, begitu, begini, begitu. Kemungkinan terjadi percampuran, sebabnya bisa macam-macam. Mungkin kekurangan pengetahuan, kekurangan wawasan, tapi juga bisa kreativitas. Apakah dalam membuat tanda salib boleh berkreativitas, Romo? Ya silakan saja. Silakan saja. Jarinya 5 itu kan normatifnya. Kalau saya pakai jari 3 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Jari 1 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Sejauh itu dapat dimaknai dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan hakikat tanda salib itu sendiri. Tapi kalau posisi jari mengarahkan pada hal-hal yang sudah dimaknai berbeda, mohon maaf, contoh misalnya, mohon maaf, posisi jari seperti ini kan artinya berbeda. Jadi kalau Anda membuat dalam nama Bapa ya itu mungkin harus dipertanyakan. Tapi seandainya 3 Tritunggal Romo, silakan saja. Yang saya katakan tadi normatif. Liturgi Barat seperti itu, liturgi Timur seperti itu. Kalau Anda mau bikin kreasi, merancang sendiri tanda salib menurut selera Anda, silakan saja. Tapi menurut saya, saran saya, ikutilah yang cara Barat begini, cara Timur begini, tanpa dicampur adukan, karena justru itu dengan demikian kita menghargai warisan liturgis Gereja Katolik yang dari abad ke abad dilanjutkan dan diteruskan. Bagian terakhir, saya mau memberikan catatan mengenai beberapa tanda petik hoax, kabar bohong yang muncul di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, yang isinya itu adalah gambar Sri Paus Fransiskus yang mengajarkan cara membuat tanda salib yang benar. Katanya begitu, jarinya begini, jarinya begitu. Paus Fransiskus mengatakan begini, harus begini dan begitu. Bahkan ada gambar atau foto Paus Fransiskus, ada arah gerakannya dan lain sebagainya. Saya tegaskan, itu hoax. Karena sebenarnya Bapak Suci Paus Fransiskus membuat tanda salib menurut cara Latin yang benar. Beliau menggunakan 5 jari kok. Dan gerakannya pun seperti yang standar di dalam liturgi Latin. Anda boleh cek pada saat beliau mengadakan misa, lihat posisi tangannya, lihat gerakannya. Itu gerakan Latin, cara Latin yang sangat standar. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Demikian pencerahan mengenai tanda salib. Semoga mencerahkan kita semua sebagai umat Katolik. Yang paling penting dari cara membuat tanda salib adalah Anda membuatnya dengan penuh iman. Itu tadi adalah teknik, itu tadi kebiasaan adat, cara membuatnya. Kalau sudah bisa, yang paling penting bukan caranya, tapi bagaimana Anda mengimani sungguh-sungguh salib sebagai tanda iman yang agung dan juga sebagai kesaksian iman. Bahkan hanya dengan membuat tanda salib yang khidmat, orang yang melihatnya bisa sangat tersentuh. Shalom Alaikum.